Setahun pimpin MU, Ratcliffe kehilangan 1/4 kekayaannya. Emi Martinez ucapkan salam perpisahan di Villa Park. Pemilik Chelsea diduga terlibat kasus pelecehan seksual. James diincar EIK Athens bakal setim sama Martial. Laga versus China dipimpin wasit pembawa keberuntungan bagi Indonesia. Lanjutan laga Premier League pekan 37, Aston Villa menang 2-0 atas Spurs. Gol dicetak oleh Ezri Konsa menit 59 dan Boubakar Kamara menit 73. Kemenangan ini bikin Villa naik ke urutan kelima klasemen sementara menyalip Manchester City. Senasib dengan Spurs, Manchester United pun kalah 1-0 dari Chelsea. Gol tunggal Chelsea dicetak oleh Marco Cucurella menit 71. Tambahan 3 poin bikin The Blues kian mapan di posisi 4 besar klasemen sementara. Namun mereka belum bisa memastikan zona Liga Champions, sebab selisih poinnya masih sangat tipis. Masih seputar Manchester United, ada kabar mengejutkan dari bos besar mereka, Sir Jim Ratcliffe. Dilansir Goal, setelah setahun mengelola Manchester United, bukannya nambah, kekayaan Ratcliffe justru terus berkurang. Pemilik saham setan merah itu dilaporkan telah kehilangan 1/4 dari total kekayaannya. Itu berarti setara dengan 6,5 miliar pound. Kemerosotan ini bikin Ratcliffe tak lagi jadi pria terkaya di Inggris. Kini kekayaannya hanya 17 miliar pound dan berada di urutan ke-7 sebagai orang terkaya di Inggris. Bukannya untung, malah nombok ya, Sir? Masih dari Manchester, Pep Guardiola kabarnya ingin menjadikan laga final Piala FA melawan Crystal Palace sebagai laga yang spesial bagi Kevin De Bruyne. Dilansir Sky Sport, Pep ingin tim memenangkan trofi itu agar bisa jadi laga perpisahan yang indah bagi KDB. Karena dengan menjuarai FA Cup, Kevin bisa mengangkat trofi sebagai kapten untuk terakhir kalinya. Tentu saja Kevin ingin melakukannya untuk kami, untuk tim. Kami ingin melakukannya untuknya. Namun untuk menang, Anda harus tampil maksimal. Tentu saja itu akan menyenangkan. Di laga melawan Spurs semalam, ada momen yang cukup emosional dari penjaga gawang Aston Villa, Emi Martinez. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Emi seperti mengucapkan salam perpisahan kepada publik Villa Park. Dirinya berkeliling lapangan dan melambaikan tangan dengan raut muka yang cukup sedih. Menurut Fabrizio, ini bisa saja jadi laga kandang terakhir baginya, sebab ketertarikan dari klub Arab Saudi makin gencar. Namun belum bisa dipastikan, karena Emi belum memberikan konfirmasi apapun soal masa depannya. Bergeser ke London, ada kabar kurang mengenakan dari Arsenal. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu sedang bermasalah dengan mantan kitman mereka, Mark Bonick. Dilansir Standard, Meriam London menerima tuntutan dari Bonick tak lama setelah ia dipecat secara tidak hormat. Bonick dipecat sebelum Natal karena mengunggah dukungan terhadap Palestina di media sosial. Dirinya merasa Arsenal memecatnya karena mendapat tekanan dari fans yang berbasis di Israel, bukan karena menyalahi aturan klub. Bonick kini mengajukan tuntutan ke pengadilan ketenagakerjaan dengan tuduhan pemecatan yang tidak adil. Ia juga menuntut agar kembali ke pekerjaan lamanya serta menerima hak ganti rugi. Sementara itu, kabar kurang mengenakan juga datang dari Chelsea. Salah satu pemilik Chelsea, Hans-Joachim Waes, mendapat tuduhan telah melakukan pelecehan seksual dalam skandal kilang anggur di California. Dilansir Goal, seorang wanita bernama Madison Busby dengan latar belakang teknik arsitektur telah mengajukan gugatan hukum. Busby menuduh bahwa Waes terlibat dalam perilaku yang tidak pantas selama ia bekerja di Halte Ranch, sebuah kilang anggur milik miliarder tersebut. Ia telah mengajukan gugatan hukum di San Luis Obispo County dengan tuduhan bahwa insiden tersebut terjadi antara tahun 2019 dan 2024. Penyelidikan lebih lanjut pun akan segera dilakukan. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk mengabarkan kalau Real Madrid telah mendapatkan bek baru musim panas ini. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk transfer Dan Huijsen. Seluruh berkas sudah disetujui dan Madrid akan membayar di angka 50 juta pound. Huijsen kabarnya sudah merampungkan tes medis tahap pertama di London.
pemain asal Belanda itu akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di Santiago Bernabeu. Beralih ke klub Madrid yang lain, Atletico Madrid kabarnya sudah mengerucutkan pilihannya ke satu nama striker untuk musim panas ini. Bukan Darwin Núñez, Atletico justru akan berfokus pada penyerang Juventus Dusan Vlahovic. Dilansir Football Italia, pihak Atletico sudah membangun komunikasi yang baik dengan Juve. Klub asal Italia itu kini tinggal menunggu tawaran resmi dari pihak Los Rojiblancos. Namun, belum ada kabar berapa angka yang diminta Juve untuk Vlahovic. Setelah kemarin dibanding-bandingin sama Lionel Messi, kini media mulai menggoreng berita baru tentang Lamine Yamal. Kini, star boy Barcelona itu mulai dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Dilansir Get Football News Spain, perbandingan ini muncul usai Yamal berperan penting membantu Barca juara La Liga musim ini. Menurut laporan, indikator perbandingannya adalah jumlah gelar La Liga. Yamal di usia 17 tahun sudah memiliki 2 gelar La Liga sama dengan Ronaldo. Yamal bahkan dianggap lebih baik karena mendapatkannya hanya dalam kurun 3 tahun saja. Sedangkan Ronaldo menghabiskan 9 tahun untuk memperoleh 2 gelar itu. Spanyol sudah, kini kita melipir ke Serie A untuk membahas Juventus. Keputusan tim untuk menjadikan Giorgio Chiellini sebagai direktur klub yang baru akan mempengaruhi langkah tim dalam memilih pelatih di musim depan. Kabarnya Chiellini akan membawa beberapa nama lama untuk kembali ke Turin. Selain Antonio Conte sebagai calon pelatih utama, Chiellini ingin mantan rekannya yakni Leonardo Bonucci untuk mengambil peran kepelatihan di Juve. Namun, bukan di tim senior, melainkan di tim junior. Kemungkinannya cukup besar karena manajemen klub juga tertarik dengan ide itu. Di sisi lain, AC Milan kabarnya mulai ambil ancang-ancang untuk mencari pengganti Tijani Reinders. Dilansir Football Italia, Tijani kabarnya sedang jadi incaran 2 klub papan atas, Real Madrid dan Manchester City. Oleh karena itu, Milan harus bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Menurut laporan, Milan kini sedang menjalin komunikasi dengan Torino untuk mengamankan jasa Samuel Ricci. Torino kemungkinan meminta 35 juta euro untuk pemainnya itu. Masih dari AC Milan, performa tim yang kian memburuk kabarnya berdampak pada posisi Zlatan Ibrahimovic sebagai konsultan klub. Dilansir Foot Italia, pemilik Milan Gary Cardinal dikabarkan tidak senang dengan hasil buruk klub musim ini. Dirinya berencana melakukan perombakan besar-besaran di area olahraga untuk musim kompetisi 2025-2026. Perubahan yang dicanangkan juga termasuk soal evaluasi terhadap kinerja Zlatan. Posisi konsultan bisa saja ditiadakan karena Milan berniat untuk menambahkan direktur olahraga musim depan. Masih dari Eropa, tapi kali ini melibatkan pemain timnas Indonesia. Dilansir Pos Kota, klub papan atas Liga Super Yunani EIK Athens dilaporkan tengah memantau bek kiri timnas Indonesia Dan James. Kabar ketertarikan ini disampaikan langsung oleh Javier Ribalta selaku Dewan Penasehat EIK Athens. Masalahnya, James masih terikat kontrak dengan Go Ahead Eagles hingga 2028 mendatang. Itu artinya tak ada jalan mulus bagi Athens untuk mendekati James. Sementara itu, ada kabar cukup mengejutkan tentang komposisi pemain tim nasional jelang menghadapi China bulan depan. Dilansir bola.okezone, Patrick Kluivert kabarnya akan mencoret 3 pemain inti. Ketiga pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Martin Pas, dan Kevin Dix. Marcelino dan Pas dicoret karena terkena akumulasi kartu usai melawan Bahrain kemarin. Sedangkan Dix kabarnya ia belum cukup fit untuk membela timnas Indonesia. Ia mengalami cedera dan harus absen hingga akhir Mei. Jika pulih tepat waktu pun, kondisinya belum optimal jika dipaksakan main di laga melawan China. Satu nama menarik muncul menjelang panasnya duel timnas Indonesia versus China. Dia bukan pemain, bukan pelatih. Dia adalah wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin, sosok yang akan memimpin jalannya pertandingan penting tersebut. Dilansir TV One News, wasit tersebut adalah wasit pembawa keberuntungan bagi Indonesia. Sebab jika laga Indonesia di skala jenjang usia dipimpin wasit Rustam, skuad Garuda tak pernah kalah. Seperti September 2022,
Eropa, Indonesia U20 menang telak 5-1 atas Hong Kong di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Juni 2024, Indonesia Senior menang 2-0 atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. November 2024, Garuda kembali berjaya 2-0 atas Arab Saudi di laga lanjutan grup. 3 laga, 3 kemenangan. Daripada sibuk cari pemain baru, Fulham justru sibuk untuk mempertahankan beberapa pemain vitalnya musim ini. Dilansir situs resminya, klub baru saja menyelesaikan kesepakatan baru dengan 3 pemain pentingnya. Mereka adalah Adama Traore, Raul Jimenez, dan Harry Wilson. Kontrak dari trio penyerang itu sejatinya habis di akhir musim ini. Namun, manajemen klub mengaktifkan klausul perpanjangan selama 1 tahun di kontrak ketiga pemain. Itu membuat mereka akan bertahan di Craven Cottage hingga 2026. Menjelang final Europa League, Spurs justru diterpa isu-isu soal pergantian pelatih. Nasib Eng Postecoglou memang sudah di ujung tanduk. Kabarnya, Eng tetap akan dipecat meski membawa pulang trofi Europa League di akhir musim. Dilansir Football Italia, beberapa nama pun mulai dikaitkan untuk mengisi kursi kepelatihan Spurs musim depan. Salah satu yang menarik perhatian adalah Francesco Farioli yang kini masih mendukangi Ajax Amsterdam. Farioli kabarnya jadi alternatif yang lebih murah ketimbang Roberto De Zerbi. Menjelang bursa transfer musim panas 2025, Alejandro Garnacho mendapat sorotan dari beberapa klub top Eropa. Dari Atletico Madrid, Chelsea hingga Napoli semua memantau situasi Garnacho di Manchester United. Namun beberapa dari mereka kabarnya sudah menyerah. Kabarnya mereka sudah menyerah untuk mengejar Garnacho. Mereka sudah meredam keinginannya untuk membawa pemain asal Argentina itu ke Stamford Bridge. Kini, Chelsea lebih tertarik untuk mengejar pemain muda Borussia Dortmund, yakni Jamie Gittens. Napoli pun kabarnya demikian. Daripada mengejar Alejandro Garnacho, mereka kini mulai mempertimbangkan pemain Liverpool Federico Chiesa. Dilansir Foot Italia, Napoli sudah menghubungi pihak Liverpool untuk menanyakan ketersediaan sang pemain. Il Partenope berniat ingin meminjam sang pemain terlebih dahulu. Namun, Liverpool ingin Napoli menebusnya langsung, tanpa peminjaman. Diskusi pun terus berlanjut. Liverpool kabarnya menekan Napoli untuk mau memasukkan klausul wajib membeli di akhir masa peminjaman. Dari Italia, kita mampir ke Spanyol untuk mengabarkan target Real Madrid selanjutnya. Setelah negosiasi dengan Dean Huijsen berjalan lancar, kini Madrid mengalihkan perhatian kepada bek kiri. Kabarnya, El Real mengincar mantan pemain Manchester United, Alvaro Carreras. Pemain yang kini berseragam Benfica itu kini jadi prioritas Madrid selanjutnya. Carreras memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro yang sedang coba digoyang oleh Los Blancos. Madrid bahkan menolak kesempatan untuk mengontrak Theo Hernandez demi pemain yang satu ini. Lalu ada kabar dari mantan pemain Real Madrid, Angel Di Maria. Pemain asal Argentina itu kabarnya akan segera meninggalkan klubnya Benfica. Kontraknya habis di akhir musim ini dan sang pemain memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Dilansir World Soccer Talk, partai final Piala Portugal antara Benfica kontra Sporting CP pada 25 Mei dipastikan akan menjadi laga perpisahan bagi pemain asal Argentina ini. Di Maria juga mengatakan kalau dirinya tidak akan turut bergabung dengan Benfica pada turnamen Piala Dunia Klub 2025 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli. Melipir ke Amerika Serikat, ada Jordi Alba yang dikabarkan baru saja tekan kontrak baru dengan Inter Miami. Dilansir ESPN, kontrak awal Alba berakhir pada pertengahan tahun ini. Namun, kini ia telah sepakat untuk memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2027. Saya senang bisa bertahan lebih lama di sini. Saya merasa sangat nyaman selama 2 tahun terakhir di klub ini, dan saya merasa sangat dicintai oleh semua penggemar, kata Alba. Dari Amerika Serikat kita ke Indonesia untuk mengabarkan kedatangan pelatih dan pemain tim nasional Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, 2 asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alex Pastor dan Daniel Lanzat serta Ivar Jenner mengabarkan jika mereka sedang terbang ke Indonesia. Kepastian itu didapat usai ketiganya mengunggah foto keberadaannya dalam pesawat dari Eropa menuju Indonesia melalui Instagram masing-masing. Mereka kabarnya akan memenuhi panggilan tim nasional jelang pemusatan latihan yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang.
Masih seputar tim nasional, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg tengah bekerja keras untuk mempersiapkan tim di Piala AFF U23 tahun 2025. Salah satunya dengan cara berkeliling ke klub-klub Liga 1. Dilansir CNN Indonesia, dalam 2 hari terakhir Van den Berg berkunjung ke PSS Sleman yang dilatih Pieter Huistra, Persis Solo yang dilatih Ong Kim Sue, dan PSIS Semarang yang ditangani Muhammad Ridwan. Hal itu terlihat dari unggahan Van den Berg di Instagram pribadinya. Sementara itu, ada update tentang sanksi kontroversial yang menimpa bek PSM Makassar, Yuran Fernandes. Dilansir Pos Kota, sanksi ini mendapat perhatian lebih dari sepak bola internasional. Bahkan, Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau FIF Pro sampai turun tangan menanggapi sanksi yang diberikan Komdis PSSI tersebut. Mereka sangat menyayangkan atas sanksi yang diberikan kepada pemain berusia 30 tahun itu. Sebab bagi FIF Pro, setiap pemain sepak bola profesional memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka. FIF Pro sangat yakin bahwa semua pemain sepak bola profesional seharusnya dapat mengekspresikan diri mereka secara bebas. Tulis FIF Pro dalam keterangan resminya.